Selamat sore menjelang malam kepada semuanya. Jadi pada hari ini kita akan kuliah manajemen konstruksi. Dilanjutkan ya. Kalau ada yang mau bertanya nanti silahkan. Nah, ini eh, pengantar manajemen konstruksi. Jadi di dalam kuliah ini pada hari ini Anda itu setelah pulang bisa menjelaskan pengertian manajemen proyek, kemudian bisa menjelaskan fungsi manajemen di dalam proyek konstruksi, kemudian bisa menjelaskan proses manajemen konstruksi, kemudian mengetahui tujuan perencanaan dalam setiap tahap pekerjaan konstruksi. Nah, ini pengertian dari manajemen. Manajemen itu merupakan suatu pelaksanaan ya dari masalah-masalah yang sederhana dan rutin yang dilakukan baik itu individu ya, apalagi dilakukan secara organisasi sampai pada perencanaan dan pengalokasian bagaimana sumber dayanya yang bersifat rumit ataupun yang sederhana ya. Jadi baik rumit dan sederhana manajemen ataupun pengelolaan bisa diterapkan. Manajemen itu bukan hanya dari satu ilmu saja ya, satu disiplin ya, tetapi dari lintas disiplin, dari berbagai disiplin. Fungsi manajemen itu akan berbicara mengenai apa yang dikelola ya. Yang dikelola itu dapat meliputi waktunya, biayanya, kualitasnya, bagaimana komunikasi di dalamnya, sumber daya manusianya, pengalokasiannya itu tadi ya, dan risikonya. Sementara di dalam manajemen ada yang dinamakan proses, yaitu bagaimana mengelola apa yang direncanakan di organisasi, kan, dilaksanakan, diawasi, dan dikendalikan. Jadi kalau Anda itu ingin mengingat ya proses daripada manajemen itu, ingatlah akronim dari poemik ya, plan ya, organizing itu, executing, monitoring ya. Jadi dan terakhirnya itu controlling. Ingat aja poemik itu singkatannya. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana konsep daripada manajemen ya dalam hal ini manajemen di dalam pekerjaan konstruksi proyeknya. Nah, di dalam manajemen pekerjaan konstruksi tersebut ada istilahnya pengendalian ya, controlling tadi, yaitu berupa usaha sistematis untuk menentukan standar sesuai dengan sasaran perencanaan, rancangan sistem informasi, perbandingan hasil yang dikerjakan dengan standar yang diharapkan, menganalisis adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar. Nah, kemudian mengambil ya, melakukan tindakan koreksi, action plan ya, yang diperlukan supaya sumber daya itu ya bisa digunakan lebih efektif dan efisien. Nah, tujuannya untuk mencapai sasaran. Nah, sasaran dalam pekerjaan konstruksi sudah jelas ya, 4 itu. Yaitu waktunya, uangnya, mutunya, dan yang keempat sekarang dikenal dengan nama safety-nya. Jadi diharapkan di dalam pekerjaan konstruksi itu zero accident ya, jadi nol kecelakaannya. Karena kalau terjadi kecelakaan kerja itu bisa menimbulkan permasalahan sendiri ya, banyak dampak negatifnya ya. Yang dikendalikan apa?
yaitu biaya, ya, jadwalnya tadi, material bahannya, dokumennya, pemasangannya seperti apa, pengawasannya, nah, dan juga kualitasnya. Kalau kita perhatikan, ya, ada gambar, ya, gambar sebuah model pengelolaan proyek. Nah, lihat model itu, ya, ada 3 dimensi, yaitu horizontal, vertikal, dan apa namanya itu, berupa Z ya, XYZ ya, berupa ruang dia. Ya, kita lihat di dalam bagian model tersebut, di dalam konsep manajemen proyek, ya, konstruksi itu, apa yang dikelola? Yang dikelola itu lingkup, scoopingnya, ya, bagaimana besarnya, bagaimana banyak pekerjaannya, ya, itu termasuk lingkupnya itu. Apa-apa aja jenis pekerjaannya, kemudian waktunya, biayanya, kualitasnya, komunikasi, sumber daya, itu yang perlu dikelola, ya. Nah, itu dia sebagai vertikalnya, ya. Nah, kemudian bagaimana proses, ya, proses mengelolanya, ya, yaitu merencanakan, ya, mengatur, melaksanakan yang poin tadi, ya. Nah, itu mengawasi, nah, sudah termasuk itu. Nah, kemudian tentu manajemen itu bisa dilaksanakan di setiap tahapan proyek konstruksi. Kapan mengelolanya, ya, bagaimana kelayakannya, visibility-nya, nah, bagaimana development-nya, pengembangannya, bagaimana pelaksanaannya, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa tahap proyek itu dimulai dari tahap inisiasi, ya, sampai dengan nanti demolisi, pembongkaran, ya. Nah, tetapi di dalam model ini hanya diwakilkan oleh 3 aja nih, kelayakan, ya, visibility study-nya, ya, pengembangannya, ya, development-nya, dan pelaksanaannya. Ya, pengembangannya itu ya termasuk dengan perencanaan itu, perancangan, ya, yang menjadi bagian tugas dari nanti konsultan perencana. Selanjutnya, ya, ini ada keluar masuk, jadi memang mengganggu. Nah, pengertian daripada manajemen konstruksi sendiri yaitu sebuah ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan, ya, aspek-aspek manajerial dan teknologi industri konstruksi. Ya, karena bicara mengenai konstruksi. Kemudian sebagai model usaha yang dapat dilakukan oleh konsultan konstruksi untuk memberikan advice, nasihat-nasihat, dan bantuan dalam sebuah proyek pekerjaan konstruksi tadi. Ada beberapa fungsi daripada manajemen konstruksi secara khusus. Yang pertama itu menetapkan tujuan, membuat rencana, termasuk di dalamnya membuat gambar, lingkup kegiatannya, besar anggarannya, schedulingnya, syarat-syarat spesifikasinya, ya. Nah, kemudian untuk memaksimalkan, mengoptimalkan efisiensi sumber daya. Sumber daya itu ingat 5M, ya. Money, man, material, mesin, ya. Dan terakhir itu metodenya seperti apa. Kemudian melakukan berbagai operasi, ya, pelaksanaan melalui koordinasi dan mengendalikan perencanaan, ya, karena kalau perencanaan itu tidak dikendalikan bisa hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya. Makanya, ya, pengendalian itu bisa dilakukan di dalam rapat-rapat, ya, setiap minggu yang dihadiri oleh berbagai pihak yang terkait, ya.
dilakukan itu. Ada beberapa metode, pakai earned value, silakan ya. Banyak itu skripsi-skripsi mengendalikan pekerjaan konstruksi tersebut dengan menggunakan yang namanya nilai hasil ya, earned value, yaitu melihat apa namanya itu rencananya dan aktualnya di lapangan ya. Progresnya dilihat itu. Apabila rencananya progresnya masih lebih besar daripada hasilnya, itu berarti terjadi simpangan yang negatif ya, dan itu harus dikendalikan. Mengembangkan komunikasi ya, komunikasi pihak-pihak yang terkait ya, antara site manager dengan supervisor, supervisor dengan mandor, mandor dengan bawahan ya, kemudian site manager dengan project manager, kemudian ke pihak-pihak luar. Nah, untuk proyek pemerintah, tentu juga ada yang PPK-nya seperti apa ya. Nah, itu. Nah, di dalam manajemen konstruksi ada yang dinamakan perencanaan. Ada berbagai jenis perencanaan, ya, termasuk memilih tujuan, ya, menetapkan program, ya. Kemudian perencanaan juga merupakan pengambilan keputusan dan melihat ke waktu yang akan datang. Nah, perencanaan proyek, ya, itu paling efektif apabila itu yang Bapak garis bawahi, apabila dilakukan sedini mungkin. Ya, kalau perencanaannya itu dilakukan sedini mungkin, makin banyak ya, makin banyak informasi yang kita peroleh. Kenapa pekerjaan konstruksi tersebut sering terjadi run of cost ya, pembekalan biaya? Itu karena informasi di awal nggak dapat ya. Nah, katakanlah misalnya ya, jenis tanahnya seperti apa ya, karena terburu-buru dengan waktu sehingga tidak bisa dilakukan yang namanya penyelidikan tanah secara rinci ya. Pelaksanaan secara tergesa-gesa itu bisa menimbulkan pembengkakan biaya. Itu ya. Kemudian ada beberapa jenis perencanaan ya, pada tahap konsep, pada tahap development, pada perencanaan menentukan sistem yang digunakan. Jenis rencana yang dikembangkan ya, kemudian lingkup fisiknya seperti apa. Ya, jadi itu beberapa jenis perencanaan yang bisa dilakukan di setiap tahapannya. Kemudian rencana kerja waktu ya. Nah, dari rencana kerja waktu itu kita lihat indikatornya. Indikatornya berupa kemajuan ya, progres. Ya, itu yang Bapak sampaikan tadi. Sebaiknya progres aktual itu lebih besar dari yang direncanakan. Ya. Nah, itu progresnya itu bisa dilihat ya dari waktu yang sudah dilalui. Ya, waktu yang sudah dilalui. Ada beberapa metode ya untuk penjadwalan ini, yaitu bagan balok, bar chart. Nah, itu yang paling sering kita temui di lapangan. Ya, karena mudah dipahami, mudah membuatnya. Ya. Kemudian yang kedua metodenya pakai network planning ya. Nah, di network planning ini kita bisa melihat lintasan kritis. Kita bisa melihat pekerjaan yang saling bergantung. Nah, itu ya. Nah, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kritis yang dipercepat apabila kita ingin mempercepat pekerjaan. Kemudian S-curve ya. Nah, S-curve ya merupakan kumulatif bobot persen kegiatan sesuai waktu ya. Itu gunanya di dalam mengendalikan kinerja waktu. Kurva nilai hasil itu yang Bapak sampaikan tadi. Jadi nilai hasil earned value menyatakan progres kerja menurut waktu berdasarkan baseline-nya ya. Bagi siapa yang sudah pernah mengoperasikan Microsoft Project ya, nggak tahu yuk mata kuliah kemarin itu dijalankan enggak ya. Jadi kita bisa menentukan baseline. Baseline-nya itu biasanya ditetapkan RAB dari rencana ya, itu baseline ya. Nah, itu baseline-nya, acuannya. Ya gitu. Kemudian
tenaga kerja. Tenaga kerja itu ada yang tetap, ya, itu berupa karyawan yang sudah diangkat dan mendapat gaji tetap secara langsung dari kantor pusat. Jadi kalau pekerja tetap itu dapat gajinya dari kantor pusat, ya, tetap dia, bukan dari proyek. Kalau yang dari proyek itu hanya tambahan-tambahan. Kemudian tenaga kerja kontrak, ya. Kemudian tenaga kerja borongan. Nah, ini bisa menjadi penelitian yang cukup menarik, ya, membedakan produktivitas kerja antara borongan dan kontrak. Itu bisa. Kemudian rencana jenis kontrak, ya, ada lump sum, ya, harga ditentukan dari hasil negosiasi penawaran antara pemilik dan kontraktor pekerjaan konstruksi. Kemudian unit price, ya, harga satuan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi kerja, ya, dan yang mengerjakan. Cost plus fee, pembayaran oleh pemilik proyek berdasarkan daftar biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor setelah proyek selesai. Contohnya gini, kalau kontraktor sudah 1 miliar keluarkan, ya, dia minta fee-nya 10%, maka si owner wajib membayarkan 1 miliar 100 juta gitu. Jadi transparan, ya. Kontraktor harus membuka biayanya semua. Kemudian turnkey, ya, pembayaran itu dilakukan setelah proyek itu selesai. Biasanya ini yang mau seperti ini adalah proyek-proyek yang apa namanya itu kontraktornya adalah pemerintah, ya, BUMN. Kemudian ini manajemen sumber daya manusia, ya. Nah, sekarang lagi galak-galaknya memang bagaimana sumber daya manusia itu, makanya sekarang banyak itu kompetensi, ya, uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan, ya, dari asosiasi terkait. Sumber daya manusia ini bisa dilihat dari pendidikannya, pelatihannya, spesialisasi kerjanya, program kerja jalur fungsionalnya, kemampuan bahasa, ya, ini. Kemudian ini kita lihat bisa tahapan daripada proyek, ya. Bisa kita lihat dari mulai konsep, desain, pengadaan, konstruksi, operasional. Operasi itu maksudnya penggunaan, ya, setelah konstruksi selesai. Kemudian selesai habis masa pakainya. Nah, metode yang telah dikembangkan dalam perencanaan itu untuk memenuhi berbagai tujuannya itu dilakukan dengan mengidentifikasi semua elemen. Nah, ini ada 10 tahapan, mengidentifikasi semua pihak, mengidentifikasi penanggung jawab, mengidentifikasi elemen penting proyek seperti memulai, kapan mulai dan menyelesaikan, mengidentifikasi proyek dan subproyek yang secara terpisah, mengidentifikasi penghubung, interface-nya. Nah, ini ada 8 ini, ya, yang harus dilakukan berupa metode yang saat ini sudah dikembangkan dalam perencanaan. Kemudian setelah kita mempelajari, mendengarkan tadi apa yang saya terangkan, Bapak terangkan, ada soal-soal khusus, ya, untuk memperdalam. Boleh dikerjakan, ya, ini bukan tugas apa, tugas wajib, hanya dilemparkan supaya mahasiswa paham. Oh, ini yang harus saya pahami, ya, melalui jawaban-jawaban soal latihan. Barangkali itu yang Bapak bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.